remaja teen lit itu eh, bahasa teen lit itu adalah bahasa yang merusak otak anak-anak remaja. Karena apa? Mereka taunya beli buku itu dibaca, oh itu benar, padahal itu salah. Mumpung kalian belajar di Askia, kalian tahu yang benar dulu. Tetapi, ya ini ada tetapi, kalau dialog-dialog semacam itu, lo, gue, terus ada logat-logat bahasa daerah, bahasa Jawa, bahasa Sunda, itu nggak apa-apa. Ada di dalam dialog loh ya, bukan di dalam narasi atau deskripsinya gitu ya. Jadi kalau itu dalam dialog, supaya kelihatan informal, kan kita nggak mungkin membuat apa dialog dalam suatu cerita. Misalnya kita bertanya sama ibu kita menggunakan kata saya, terus pernah kita ngomong kalau, kan enggak toh. Bu, kalau aku kalau pakai O, kadang-kadang dikasih K biar keren gitu. Nggak apa-apa di dialog gitu. Terus apakah itu harus dimiringkan? Nggak perlu. Kalau di dialog nggak usah dimiring-miringkan, kecuali itu ada di narasi. Jadi kalau di dialog tulis aja apa adanya seperti itu gitu ya. Mau itu bahasa asing, mau bahasa daerah, asal itu dialog nggak masalah. Nah, itu kadang-kadang yang menimbulkan persepsi yang berbeda di masing-masing editor penerbit gitu ya. Tapi saya melihat dan belajar dari beberapa guru yang ada, oh tidak apa-apa semacam itu. Nah, kita mencari yang paling mendekati kebenaran bahasa Indonesia dengan tanda baca seperti apa. Itu sebenarnya itu ya. Jadi uh, itu yang paling gampang. Jadi yang paling penting dalam self editing itu adalah kita mencari kesalahan-kesalahan kecil kita. Yang paling banyak di sana adalah tanda baca. Nah, apakah tugas editor itu hanya merevisi, memperbaiki tanda baca? Enggak juga. Jadi terkadang begini, kita sebagai penulis, saya pun atau Kak Neni pun juga itu kadang-kadang itu tuh blank. Apa namanya Kak Neni? Block writer ya. Kadang-kadang kita sebagai penulis tiba-tiba, apa ya? Love writers. Nah, itu jadi tiba-tiba, apa ya semacam itu. Nah, gara-gara itu mandek, kita lupa sesuatu, alurnya berubah. Pembaca yang kritis itu akan melihat, ini kok jadi seperti ini ya? Nah, gitu. Jadi, kalau kita belum terampil menulis, jangan bermain dengan menulis yang maju, mundur, maju. Itu nanti penggunaan kata ganti itu bisa berubah. Wong kita menggunakan kata ganti kami dan kita saja, kadang-kadang kita juga masih salah. Nah, itu bagian dari self editing. Kami sama kita itu dalam kalimat itu sering salah gitu. Saya kemarin ngedit tulisan di tema cinta versus benci. Itu tiba-tiba dia sudah alur ceritanya itu saya sudah tahu. Oh, dia mau mencerita tentang dirinya. Aku. Sorry. Dia menceritakan tentang orang lain. Eh, Tiba-tiba di tengah jalan, begitu ada dialog, keluarlah kata aku, kami, karena dia menceritakan keluarganya gitu. Itu berubah. Jadi dari awalnya menceritakan orang lain tiba-tiba menjadi dirinya sendiri gitu. Jadi sampai akhir saya kasih tahu ke penulisnya ini mau menceritakan siapa. Saya tahu sebenarnya itu kisah kisah nyatanya si penulis, tetapi supaya orang lain tidak tahu dia menyamarkan dengan menceritakan orang lain. Tetapi karena rasa ada dalam dirinya pada saat dia ngetik dia lupa kalau dia harus mengubah kisah nyatanya itu menjadi orang ketiga. Nah, lupa dia begitu dialog itu keluarlah kata aku, kami, kita gitu. Terus nanti begitu dia bernarasi lagi, keluarlah lagi orang ketiganya lagi. Begitu terus, dia nggak sadar. Nah, itulah tugas editor di penerbit. Sebenarnya itu juga menjadi tugas dari si penulis sendiri untuk self editing. Jadi alurnya sudah menggunakan POV namanya ya, point of view, sudut pandang penulis itu menggunakan orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Nah, tingkat-tingkat pemula, penulis pemula itu paling gampang menulis menceritakan dirinya sendiri.
Tuh Kak Neni selalu akan mengajari gitu. Kalau dia nulis dia terlihat tentang kita ngelihat siapa. Kalau Kak Neni kan ngelihat anak-anaknya. Oh ya, dia menceritakan tentang anak-anaknya itu gampang itu. Nanti kalau kita sudah terbiasa menulis aku, saya, aku, nanti mulailah kita menggeser menggunakan kata ganti orang sudut pandang orang ketiga, menceritakan orang lain. Nah, itulah fungsinya self editing tadi. Jangan sampai kita sudah menggunakan sudut pandang ketiga, orang ketiga, tiba-tiba di tengah jalan karena itu kisah nyatanya kita balik lagi ke situ. Nah, itu bagian dari self editing yang harus adik-adik pahami ya supaya kalian juga tahu bahwa seperti itu. Ini kesalahan-kesalahan yang sering kita temui itu yang sederhana ya, tanda baca tadi menggunakan tanda baca banyak banget, terus menggunakan elipsis tidak titiknya tiga, tapi titiknya banyak, pikirnya sudah keren kan gitu ya, menempatkan kata-kata namun tetapi seenak saja gitu terus menggunakan dan nanti jawabannya begini karena saya bilang itu ada di tulisan ini kok Mas Adit dan itu nah saya bilang jangan ikutin sesuatu yang salah, belajarlah yang benar. Jadi kalau menemukan yang salah itu oh itu salah aku jangan ngikutin, kita masih bisa kok dengan pemikiran kita untuk mengubah kalimat ini harus dijadikan kalimat aktif atau jadikan kalimat pasif. Terus penggunaan subjek yang diulang-ulang itu juga nggak bagus. Jadi kalau misalnya adik-adik sudah menulis menceritakan suatu kondisi rumah misalnya ya, rumah rumah itu ruasnya sekian, halamannya ini. Jangan terus diulang-ulang terus di kalimat alinea-alinea berikutnya. Anggap bahwa pembaca itu kritis, bahwa dia sudah membaca informasi di awal kalimat kita. Kita sudah menceritakan, mendeskripsikan rumah itu apa. Di sana jangan kita. Nah, itulah fungsi jadi self editing si penulis tadi. Dia harus melihat, oh ini nggak bagus ini udah diulang-ulang. Jadi kebayang nggak editor yang benar-benar semacam itu dia baca detail. Sudah detail pun karena matanya sudah lelah, tiba-tiba blank lupa gitu, ambiar lagi tulisannya. Jadi kalau sekarang saya sedang membuat apa mengedit novel khayalan itu banyak yang harus diubah. Terus kalau sudah diubah gitu kan pertanyaannya itu menjadi tulisan siapa? Tetap tulisan si penulisnya karena ide cerita awal-awalnya itu seperti itu. Meskipun sudah banyak yang dirapikan oleh editor. Mungkin kemarin juga sudah diceritakan tentang penulis bayangan ya atau ghostwriter. Itu kan ada orang yang kepingin punya karya tapi nggak bisa nulis. Dia membayar seseorang jadi ghostwriter, boleh nggak? Dilegalkan, boleh gitu. Tapi si ghostwriter ini tidak boleh menampakkan diri, nggak boleh keluar nama, yang keluar ya si orang yang membayar itu gitu ya. Jadi uh, itu mungkin adik-adik ya. Nanti sambil nunggu sampai waktunya habis itu, self editing itu adalah hal-hal yang paling sederhana yang tadi itu aja yang bisa sampaikan. Nah, dalam perkembangannya itu nanti makin luasnya itu ya kita harus membaca gitu ya. Jadi sebenarnya saya senang kalau misalnya saya ngisi offline gitu, itu bisa nunjukin ini kalimat, kita buat gitu, set gitu. Menurut si penulis itu sudah benar. Tapi dari kacamata editor dan kepentingan untuk buku terbitnya itu tidak pas. Bukan salah ya, itu tidak pas. Mari kita sama-sama paskan gitu ya. Kita klopkan gitu. Apakah mudah mengklopkan antara otaknya si penulis sama otaknya editor. Jadi editor dengan pengalamannya dia dan segala macam kekayaan yang sudah dia pernah, dia memberitahu untuk mempengaruhi si penulisnya. Begini loh kami yang benar ini. Nggak bisa, saya kepengennya begini. Nah, itu harus ditemukan titik temu. Supaya apa? Keinginan penulis dan keinginan editor supaya tulisannya jadi bagus semacam ini. Saya pernah mengedit tulisan seorang dokter. Itu yang apa dalam kepalanya dia ketik semuanya. Jadi itu betul-betul bahasa verbal yang dipindahin ke bahasa tulisan. Oh, tiba-tiba loncat ke sana, nggak tahu mundur lagi, balik lagi, nggak karu-karuan. Karena apa? Bahasa verbal yang dipakai gitu. Dokter itu ya. Sekarang tulisannya sudah bagus dia. Jadi awal-awal seperti itu.
Nah, itu saya mengingatkan aja ini seperti gini, gimana. Oh iya, saya maunya seperti ini. Nah, kita mencari kompromi-kompromi semacam itu. Makanya, waktu saya di Mizan dulu, ada satu buku, tebalnya nggak tebel sih, 200 apa 300 halaman. Ada beberapa bab. Itu mengerjakan satu bab aja itu lama. Karena apa? Si penulis maunya begini, editor maunya begini. Karena pengalamannya dia. Ya, itu kan harus dicari titik temunya. Satu bab itu bisa bulan hitungannya, bukan hari, ini bulan, 30 hari, 2 minggu. Ya harus begitu untuk menghasilkan satu karya yang bagus gitu loh. Nah, dulu waktu di Mizan itu nggak cuma editor, nggak cuma saya atau teman. Itu satu editor itu kan harus menangani berapa penulis. Yang saya ini genrenya seperti ini, yang ini genrenya seperti ini. Nah, Mizan itu karena buku-buku banyak buku Islamnya, terus banyak buku motivasi, itu kan kepala editor itu berubah-ubah. Kayak sekarang ini ya. Kemarin Ramadan saya harus mengedit tulisan Ramadan orang dewasa. Terus saya juga membantu untuk mengedit tulisan cinta versus benci. Saya harus mengedit antologi puisi cinta dan saya minta puisi cintanya harus puisi yang baper, yang harus bikin orang termehek-mehek seperti itu. Tapi bayangkan, terus harus mengedit novel khayalan. Jadi otaknya loncat-loncat nggak karuan gitu. Seneng nggak? Ya seneng-seneng aja. Nah, tapi jangan sampai nanti ini harus seperti itu. Jadi kira-kira gitu ya. Jadi hal-hal yang paling paling urgent, paling penting itu adalah kita harus membaca tulisan kita lagi. Jadi nanti pada saat kalian semua sama Kak Nini diminta untuk nulis, ya tulis aja dulu. Tapi sebelum dikirimkan ke saya, tolong dibaca dulu. 1 2 kali dibaca. Kalian sudah merasa stroke atau belum gitu. Nanti ya, kalau kalau saya itu begini. Kalau saya sempat, biasanya tulisan itu akan saya komentarin per paragraf misalnya gitu. Oh, ini kurangnya ini. Oh, ini katanya salah. Ini tanda bacanya ini. Itu detail semuanya itu. Tapi ternyata kalau tulisannya kalian itu panjang, membuat detail semacam itu akan makan waktu lama. Jadi kalau misalnya nanti masing-masing nulis hanya 5 halaman itu bisa bisa di seperti itu. Tapi kalau misalnya tulisan sekarang kayak novel itu kan panjang, jadi nggak bisa didetail semacam itu. Kita waktunya juga terbatas. Saya juga harus mengerjakan yang lain gitu ya. Tetapi saya cuma ingin bahwa kalian pada saat nanti nulis, selesai nulis, nulis aja. Jangan mikir yang lain, nulis aja. Nanti begitu selesai nulis, dibaca. Oh, ini kurangnya ini. Coba nanti begitu masuk ke saya, nanti akan saya bagi gini, ini tulisan aslinya di atas, tulisan di bawah itu hasil editing saya. Kalian boleh setuju, boleh enggak. Tapi rata-rata karena baru belajar, oh ya sudah, manut. Jangan manut-manut begitu. Kalian harus, oh ini kok kenapa diubah? Kalau waktunya kita masih sempat, ya kita bisa diskusi. Jadi setelah ini selesai, adik-adik suatu saat misalnya mau kirim apa, minta pendapat sama saya anytime nggak masalah. Selama saya masih bisa jawab ya, selama WA saya masih online masih bisa nyala, hubungi aja nggak masalah. Saya sering kok semacam itu. Jadi kalau malam saya masih ada yang nanya, ya saya jawab gitu loh. Jadi anytime gitu, kita di Askia itu seneng kok ya, Mbak Neni ya, kayak gini. Jadi siapa saja yang mau belajar itu, oke, nggak ada masalah gitu ya. Jadi kalian nggak usah takut semacam itu. Jadi beruntung banget lah kalian ketemu sama Kak Neni, belajar di Askia, terus ketemu sama saya, ketemu sama Kak Wida, nanti juga kita akan bantu. Ya kira-kira gitu ya untuk self editing supaya nanti nggak kepotong ini. Saya balikin ke Kak Neni. Kalau adik-adik ada yang mau ditanyakan, boleh ya. Mau sambil nunggu waktunya habis. Masih, Mbak Neni. Iya, oke. Terima kasih Kak Adit. Ininya ilmu sharingnya. Semoga bermanfaat ya kakak-kakak. Jadi tadi banyak banget Kak Adit udah mengupas tentang beberapa hal yang sering kita jumpai di editor. Kesalahan-kesalahan yang kelihatannya sepele, tapi itu jadi beban buat editor karena harus bolak-balik merapikan. Belum lagi dari konten atau isi naskah sendiri juga harus diperhatikan. Jadi kita sih berharap dari ilmu yang tadi Kak Adit berikan pada kakak-kakak bisa dipraktekkan pas nanti menulis. Coba,
dilihat lagi contekannya kan udah di-share tuh di grup. Kalau pengen nulis titik-titik tiga, elipsis itu ada ternyata nggak sembarangan nih kita bikin kata kemudian langsung kasih titik-titik-titik. Nah, padahal itu ada aturannya sebelum kita menempatkan titik-titik harus ada spasinya dulu. Misalnya kata dia ada jeda nih, spasi, titik, titik, tiga, kemudian spasi, aku anak yang. Nah, nerusin tuh ada aturan ininya, Ya, itu. aturan permainannya di dunia editor. Kemudian pemakaian yang sederhana juga, huruf besar, huruf kecil juga harus diperhatikan. Terus tadi Kak Adin juga udah menjelaskan pemakaian dan ya Kak Adin nggak boleh di awal kalimat kecuali lagunya Sheila on Seven. Nah, hal-hal seperti itu nggak akan kakak-kakak dapatkan apa ya kalau nggak belajar dari editor langsung. Tuh, biasanya kalau kita baca ya udah baca aja. Nah, padahal dari banyak membaca pun nanti kakak-kakak kan bisa, oh iya nih bener nih yang diucapin Kak Adit. Oh iya ini bener dari Kak Neni. Itu kakak-kakak ada yang mau ditanyain gak nih dari tadi? Apa kesulitan-kesulitan di editing? Ya udah, berarti tadi kemarin ada yang bertanya, Kak kalau udah punya naskahnya, udah bisa dimulai mengerjakannya bisa banget sambil kita ngisi teori-teori, tapi lebih bagus banget kalau emang kakak-kakak udah punya naskahnya, di-share di grup. Nanti jadi Kak Adit juga nggak terlalu berat nih, harus tiba-tiba rombongan banyak banget. Kalau bertahap kan juga kita ngerjainnya lebih mudah ya Kak Adit ya. Hmm. Tuh. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, sudah jam 9 lebih, kan ini cukupkan ya. Untuk materi berikutnya nanti kan ini share di grup WhatsApp. Kalau kakak-kakak ada kesulitan menulis, boleh japri langsung. Kalau emang nggak pingin di grup, nanya langsung ke Kak Neni atau ke Kak Adit, misalnya lewat japri, nggak apa-apa, WA. boleh. Hmm. Boleh, Ya, silahkan ya. Gampang aja pokoknya. oke. Iya, Thank you ya. teman-teman di Askia itu orangnya baik-baik semua kok. Kita nggak pernah pelit ilmu. Oke, Kak Dit saya Oke, tutup ya. Terima kasih banget. ya, Istirahat, masih sama-sama. istirahat. Oke, Selamat libur heeh. panjang, kakak-kakak juga. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu. Waalaikumsalam. Oh ya ya. Foto Waalaikumsalam dulu ya. warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu. Literasi Cheryl, Cheryl, atau Cheryl. Ya ikut Cheryl. ya channelnya ini nggak bisa. Tiga, dua, satu. Cus. Bentar. Yes. Eh, Oke, udah kan ini save. Oke, kan ini mati ini tutup ya. Ya, Dadah. makasih dah.